Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini ada sebuah tempat yang jika ia menangis, maka seluruh langit ikut bergetar. Di jantung kota Yerusalem berdiri sebuah masjid tua. Bukan sekadar bangunan, bukan sekadar situs sejarah. Ia adalah Masjid Al-Aqsa, tempat para nabi bersujud, tempat para malaikat turun, dan tempat doa-doa suci pernah naik ke langit. Di tanah ini, Nabi Ibrahim berjalan. Di tanah ini, Nabi Daud memimpin. Di tanah ini, Nabi Sulaiman membangun rumah ibadah. Di tanah ini, Nabi Isa berdakwah. Dan di tanah inilah Nabi Muhammad SAW memimpin seluruh nabi dalam sholat sebelum naik ke langit. Namun, hari ini, tanah yang diberkahi ini terluka, bukan karena Allah meninggalkannya, tetapi karena manusia melupakannya. Dan ketika umat Islam melupakan Al-Aqsa, sebenarnya yang mereka lupakan adalah bagian dari iman mereka sendiri. Video ini bukan sekadar tentang sebuah masjid. Ini adalah kisah tentang kehormatan umat Islam, tentang tanah para nabi, dan tentang 7 keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang menjadikannya jantung spiritual dunia. Yang pertama, Al-Aqsa adalah masjid suci ketiga dalam Islam. Masjid Al-Aqsa bukanlah sekadar bangunan tua yang berdiri di kota Yerusalem. Ia bukan pula hanya peninggalan sejarah. Al-Aqsa adalah simbol akidah, iman, dan kehormatan umat Islam. Dalam Islam, hanya ada 3 masjid yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan sebagai tempat ibadah paling agung di muka bumi. Masjidil Haram di Mekah, Masjidin Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Hadis ini bukan hanya menunjukkan keutamaan, tapi menunjukkan kedudukan yang luar biasa. Al-Aqsa berada dalam satu barisan dengan Ka'bah dan makam Nabi SAW. Artinya, ketika seorang Muslim mencintai Al-Aqsa, ia tidak sedang mencintai Palestina semata. Ia sedang mencintai salah satu pilar kesucian Islam. Masjid ini telah berdiri sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Ia dibangun di tanah yang telah diinjak oleh Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, dan para nabi lainnya. Setiap nabi membawa tauhid, dan tauhid itulah yang bersemayam di Al-Aqsa. Di sanalah doa-doa para nabi naik ke langit. Di sanalah air mata para utusan Allah jatuh ke bumi. Di sanalah sujud-sujud yang paling ikhlas pernah dilakukan. Karena itu, ketika umat Islam hari ini melihat Al-Aqsa disakiti, dirampas, dan dinodai, sejatinya yang disakiti bukanlah sebuah bangunan, tetapi sejarah iman kita sendiri. Jika Masjidil Haram adalah jantung umat Islam, dan Masjidin Nabawi adalah ruhnya, maka Al-Aqsa adalah urat sejarah yang menghubungkan Islam dengan semua nabi sebelumnya. Tanpa Al-Aqsa, rantai kenabian terasa terputus. Tanpa Al-Aqsa, Islam seperti kehilangan salah satu akarnya. Itulah sebabnya umat Islam di seluruh dunia, dari Indonesia hingga Maroko, dari Afrika hingga Asia, merasakan sakit yang sama ketika Al-Aqsa disakiti. Karena ia bukan tanah Palestina semata, ia adalah tanah umat Islam. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Sebelum umat Islam mengenal Ka'bah sebagai arah sholat, ada satu tempat yang menjadi pusat orientasi ibadah mereka. Tempat itu adalah Masjid Al-Aqsa. Selama lebih dari 16 bulan setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabat berdiri dalam syorat menghadap ke Yerusalem. Bayangkan itu, para sahabat berdiri di padang pasir Madinah, angin gurun berhembus, langit terbuka luas, dan hati mereka tertuju ribuan kilometer ke utara menuju Masjid Al-Aqsa. Itulah kiblat pertama umat Islam.
Itulah arah awal doa-doa mereka. Ini berarti, sejak lahirnya umat Islam sebagai sebuah komunitas, Al-Aqsa sudah berada di pusat spiritual mereka. Ketika Allah kemudian memerintahkan agar kiblat dipindahkan ke Ka'bah, bukan berarti Al-Aqsa kehilangan nilainya. Sebaliknya, ia justru semakin dimuliakan sebagai bagian dari perjalanan iman umat Islam. Allah ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menyambung semua nabi, dari Ibrahim di Mekah ke Musa dan Isa di Palestina, hingga Muhammad SAW sebagai penutup risalah. Al-Aqsa adalah penghubung itu. Jika kita hari ini sholat menghadap Ka'bah, kita sebenarnya masih terhubung dengan Al-Aqsa, karena dari sanalah sejarah kiblat itu bermula. Setiap rakaat sholat umat Islam mengandung jejak Al-Aqsa. Setiap sujud kita hari ini memiliki akar di tanah Yerusalem. Karena itu, Al-Aqsa bukan milik masa lalu. Ia adalah bagian dari sholat kita hari ini. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Al-Aqsa bukan hanya saksi sejarah, ia adalah titik pertemuan bumi dan langit. Disinilah peristiwa paling agung dalam sejarah Islam terjadi. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba pada malam yang mengubah arah kehidupan umat manusia, malam Isra dan Mi'raj. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Perjalanan itu dimulai dari Mekah dan berhenti di Masjid Al-Aqsa, bukan di tempat lain, bukan di gunung, bukan di istana, tetapi di rumah ibadah para nabi. Di halaman Masjid Al-Aqsa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari buraq. Di sanalah para nabi dikumpulkan oleh Allah. Ibrahim, Musa, Isa, dan seluruh utusan Allah berdiri bersama. Dan di tempat itu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam mereka. Itu adalah isyarat yang sangat besar bahwa risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyempurna seluruh risalah sebelumnya. Dan Masjid Al-Aqsa adalah saksi penyatuan semua nabi. Setelah sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit. Dari Al-Aqsa, beliau menembus 7 lapis langit, bertemu para nabi, hingga akhirnya menerima perintah sholat 5 waktu. Artinya apa? Artinya setiap kali kita sholat hari ini, kita sedang melaksanakan ibadah yang diturunkan dari langit dan dimulai dari Masjidil Aqsa. Tanpa Al-Aqsa, tidak ada Mi'raj. Tanpa Mi'raj, tidak ada sholat. Masjid Al-Aqsa adalah gerbang ibadah umat Islam. Yang keempat, Al-Aqsa berdiri di tanah yang diberkahi Allah. Allah tidak sembarangan memilih kata dalam Al-Quran. Dan ketika Allah menyebut Al-Aqsa, Dia menyebutnya, yang kami berkahi sekelilingnya. Ini bukan sekadar tanah subur. Ini adalah tanah penuh cahaya. Keberkahan di Al-Aqsa bukan hanya pada tumbuhan atau airnya, tetapi pada para nabi yang hidup di sana, wahyu yang turun di sana, doa-doa yang diangkat dari sana. Nabi Ibrahim berjalan di tanah itu. Nabi Daud memerintah di sana. Nabi Sulaiman membangun rumah ibadah di sana. Nabi Isa berdakwah di sana. Tidak ada tempat di dunia yang menampung begitu banyak jejak kenabian dalam satu wilayah kecil. Karena itu, Al-Aqsa bukan sekadar wilayah geopolitik. Ia adalah wilayah ruhani. Siapapun yang menjejakkan kaki di sana, sejatinya sedang berjalan di atas sejarah wahyu. Itulah sebabnya tanah ini selalu diperebutkan, karena iblis tahu siapa yang menguasai pusat spiritual dunia akan mempengaruhi umat manusia. Namun Allah sudah menetapkannya sebagai tanah yang diberkahi, dan keberkahan itu tidak bisa dicabut oleh penjajahan apapun. Yang kelima, sholat di Al-Aqsa bernilai ratusan kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat di Masjid Al-Aqsa memiliki pahala yang berlipat ganda. Satu sholat di sana tidak sama dengan satu sholat di tempat biasa. Bayangkan,
Satu rakaat yang kita lakukan di sana dicatat oleh Allah dengan nilai yang jauh lebih besar karena dilakukan di tempat yang dicintainya. Mengapa? Karena di sana nabi-nabi sujud, malaikat turun, wahyu pernah turun. Al-Aqsa adalah tanah yang mengenal arti ibadah. Itulah sebabnya umat Islam sepanjang sejarah selalu merindukan untuk sholat di sana. Bukan karena bangunannya, tetapi karena nilai spiritualnya. Satu sujud di Al-Aqsa bisa menjadi cahaya yang menyelamatkan seseorang di hari kiamat. Yang keenam, Al-Aqsa akan selalu dijaga oleh orang-orang beriman. Masjid Al-Aqsa tidak pernah benar-benar sendirian. Meskipun penjajahan datang dan pergi, meskipun kekuasaan berganti, Allah telah menjamin bahwa Al-Aqsa akan selalu memiliki penjaganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka siapapun yang memusuhi mereka, sampai datang keputusan Allah dan mereka berada di sekitar Baitul Maqdis." Hadis ini bukan sekadar kabar. Ini adalah janji dari langit. Selama dunia masih ada, selama iman masih hidup, akan selalu ada orang-orang yang hatinya terikat pada Al-Aqsa. Mereka mungkin tidak terkenal, mereka mungkin tidak memiliki senjata canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, iman dan doa. Al-Aqsa dijaga bukan hanya oleh manusia, tetapi oleh malaikat. Setiap air mata yang jatuh di sana, setiap sujud yang dilakukan, menjadi benteng yang tidak terlihat. Karena itu, Al-Aqsa mungkin terlihat terjajah secara fisik, tetapi secara ruhani, ia tidak pernah kalah. Selama masih ada satu orang yang menyebut namanya dalam doa, selama masih ada satu anak yang belajar tentangnya, selama masih ada satu orang yang mencintainya, maka Al-Aqsa tetap hidup. Dan itu adalah kehendak Allah. Yang ketujuh, Al-Aqsa adalah simbol persatuan umat Islam. Masjid Al-Aqsa bukan milik satu bangsa. Ia bukan milik satu ras. Ia bukan milik satu negara. Ia adalah milik seluruh umat Islam. Dari Indonesia, Malaysia, Turki, Afrika hingga Amerika, setiap Muslim yang sholat sebenarnya memiliki hubungan rohani dengan Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa bukan hanya tempat, ia adalah identitas. Ketika Al-Aqsa disakiti, yang terluka bukan hanya Palestina, tetapi hati umat Islam di seluruh dunia. Ia menyatukan kita tanpa paspor, tanpa bahasa, tanpa batas negara. Ketika umat Islam menyebut Al-Aqsa, mereka sedang menyebut sejarah mereka, nabi mereka, kehormatan mereka. Al-Aqsa adalah cermin siapa kita sebagai umat. Jika kita menjaganya, itu berarti kita menjaga iman kita. Jika kita melupakannya, itu berarti kita melupakan bagian dari diri kita sendiri. Dan itulah sebabnya, selama umat Islam masih hidup, Masjid Al-Aqsa akan tetap menjadi api yang menyala di dalam hati mereka. Masjid Al-Aqsa mungkin terlihat sunyi, tetapi di langit, namanya tidak pernah sunyi. Selama bumi masih berputar, selama ada satu Muslim yang masih bersujud, selama ada satu hati yang masih menyebut namanya dalam doa, Al-Aqsa tidak akan pernah mati. Ia telah menyaksikan langkah para nabi. Ia telah mendengar doa-doa yang menembus langit. Dan ia akan tetap berdiri, meski dunia mencoba melupakannya. Al-Aqsa bukan sekadar batu dan dinding. Ia adalah amanah. Ia adalah sejarah iman. Ia adalah tanda cinta Allah kepada hamba-hambanya. Dan kini, amanah itu berada di tangan kita. Mungkin kita tidak berada di Palestina, tetapi kita bisa berada di pihak Al-Aqsa. Dengan doa, dengan kepedulian, dan dengan menjaga kisahnya tetap hidup. Karena siapa yang menjaga Al-Aqsa di hatinya, akan dijaga Allah di akhiratnya. Dan
selama Al-Aqsa masih dicintai, Islam akan selalu hidup. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.